Kan seger-seger. Gitu. Ya udah kalau gitu kamu keliling aja deh. Ngapain juga samperin aku? Kok kamu care banget? Siapa juga yang nyamperin kamu? Bukan ya? Yaudah, bye. Tunggu. Ternyata udah ketemu sama Deddy Gemes. Namanya Tiara. Dan aku kayak udah pakai kacamata kuda. Aku nggak bisa lihat kanan atau kiri. Oh, jadi aku udah gemes kamu. Iya, kan emang kamu gemesin. Gombal. Udah, kita pergi. Mana? Ya, makan gimana? Yaudah, yuk. Ini gimana Radit? Ma, Mama tenang dulu ya. Radit masih dalam pemeriksaan dokter. Kita hanya bisa nunggu di sini, Ma. Tadi si dokter bilang kalau ada pergerakan tangan dari Radit sedikit, tapi justru itu malah nggak bagus buat dia. Dan sekarang kondisinya malah semakin drop, Ma. Mudah-mudahan Radit kuat ya, Pak. Mama nggak usah panik dulu, Ma. Mama tenang dulu ya. Kita semua di sini juga mendoakan kau untuk kesembuhan Radit. Mama nggak akan bisa tenang, Pak. Mama nggak siap kalau ada apa-apa sama Radit. Iya. Radit kan dari kecil nggak pernah pas sakit parah. Apalagi kondisinya begini. Papa tahu kan, Radit kecil tuh ceria banget anaknya, Pak. Dia selalu hibur Mama kalau Mama lagi sedih. Ketika dia dewasa, walaupun dia manja, Pak, tapi dia tetap anak yang kuat. Dia nggak pernah kelihatan lemah kayak gini. Makanya Mama tuh nggak kuat ngeliat Radit kayak gini, Pak. Papa paham banget perasaan Mama. Tapi Mama harus yakin kalau Radit itu baik-baik aja. Dan dia pasti kuat, Ma. Ya, dia pasti kuat kok. Mama bisa tenang. Radit udah sadar lagi, Pak. Iya. Dia sehat lagi, Pak. Iya, udah. Mama tenang dulu. Ya udah, sekarang Papa telepon Rangga dulu. Pak, Papa ngapain sih nelfon Rangga? Kita tunggu aja dulu dokter ngomong apa soal Radit kan? Tapi kan dia harus tahu gimana kondisi Radit, Ma. Iya, tapi nggak perlu. Tunggu aja dulu dokter. Kita nggak perlu dong nyebar kepanikan ke orang lain. Ngapain sih? Ya udah. Rangga nggak boleh tahu agar dia tidak mengadukan kondisi Radit ke Tiara. Aku nggak mau Tiara datang ke sini. Dan jangan sampai anak ini bikin masalah lagi di keluarga aku. Kamu yang bilang, Dit, sama aku. Maut gak bisa misahin kita. Please, Dit. Bangun. Tiara, kita udah sampai. Kenapa jalannya Tiara kayak gitu ya? Sebenarnya apa yang terjadi sama Tiara? Pak Atun?
Pok. Ya, Bu. Nah, Bu. Pok, kamu bukain pintu ya. Tiara udah pulang. Oh iya, bentar Ibu ya. Enggak, jangan deh. Gue nggak usah di papa. Loh? Gue nggak enak sama nyokap gue kalau sampai dia lihat. Lu yakin lu nggak apa-apa? Gue minta tolong ya, nyokap gue jangan sampai tahu soal kejadian ini. Ya kan sejauh ini nyokap gue nggak tahu soal kehamilan gue. Ya, gue janji kok. Gak akan ngasih tau nyokap lu. Kok berhenti? Kenapa? Firasat gue nggak enak, Nak. Gue ngerti. Ini emang berat banget buat lu. Tapi coba deh lu tenangin diri lu dulu ya. Susah banget buat gue tenang sekarang, nggak. Masalahnya, nggak biasa-biasanya nyokap gue tuh nanyain kapan gue pulang. Udah lu gak usah terlalu overthinking. Namanya orang tua pasti wajar dong nyariin anak gadisnya pulang kapan, ya kan? Anak gadis yang diam-diam sudah melukai hati ibunya. Neng Tiara. Ibu udah nunggu, mau bicara kayaknya. Dok, bagaimana anak kami, Dok? Kondisi pasien saat ini menurun drastis. Ini akibat dari gumpalan darah di kepalanya. Akibat benturan hebat, kita harus keluarkan dari membeku itu. Tapi Tapi apa, Dok? setelah saya diskusi dengan beberapa dokter terkait, resikonya sangat besar. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Tindakan ini harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa pasien. Tentu saja dengan persetujuan dari pihak keluarga. Dok, tolong lakukan yang terbaik buat anak kami, Dok. Kami usahain yang terbaik, Pak, Bu. Yang terbaik itu adalah bisa bikin anak saya sadar dari komanya, Dok. Insya Allah, kita sama-sama doa ya, Bu. Ya. Kalau begitu, mari ikut saya. Kita tanda tanganin berkas-berkasnya. Ya. Mari. Rangga, tadi mama kamu datang ke sini.